Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Materi kita kali ini yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, karena sudah dibilangnya di situ ada pertidaksamaan, maka dia akan menggunakan tanda tidak sama, berarti bisa besar, kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, ya, sorry. Kemudian ada tanda kuadrat berarti pangkat 2 dan masih variabelnya masih satu, ya, yaitu berarti bisa X saja atau X saja. Apa contohnya? Contoh yang mana termasuk dalam pertidaksamaan kuadrat, misalnya adalah X kuadrat tambah 3X kurang 15 besar sama dengan 0. Nah, ya. Dan ini adalah apa? Tanda pertidaksamaan, ya. Nah, dan ini adalah apa? Dia dalam bentuk kuadrat. Nah, variabelnya masih satu, yaitu variabel X. Dan apa syaratnya, ya? Dimana X itu harus lebih besar dari 0. Oke. Oke, nah, jadi pertidaksamaan kuadrat itu adalah salah satu pertidaksamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2, ya. Yang variabelnya memiliki pangkat yang tertinggi, ini variabelnya adalah X, berarti variabel yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Nah, adapun bentuk umumnya, adapun bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C besar sama dengan 0. Bisa saja tandanya kecil, bisa saja besar dari, bisa kecil dari. Dimana A, B, dan C ini adalah bilangan real. Dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Oke, saya tulis di sini. Bentuk umum. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ya? Bisa dilakukan dengan garis bilangan. Oke, supaya lebih paham, kita langsung masuk saja ke contohnya. Nah, adapun langkahnya, bagaimana cara kita menentukan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan garis bilangan? Langkah yang pertama, ya, secara umum kita harus tentukan dulu akar-akar, ya. Kita harus tentukan dulu akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, setelah kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, ya. Nah, barulah kita cari akar persamaan kuadrat ini, kemudian kita jadikan apa? Kita jadikan titik kritis. Nah, setelah itu kita dapatkan titik kritis, maka kita lakukan apa? Uji, ya. Uji untuk intervalnya. Oke, nah, dari titik kritis ini akan kita dapatkan interval. Nah, setelah kita dapatkan intervalnya, maka kita uji intervalnya untuk menentukan apa? Menentukan tanda. Oke, nah itu langkahnya. Supaya lebih paham, langsung saja kita masukkan ke contohnya. Oke, nah kita disuruh menentukan pertidaksamaan kuadrat dari X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan apa dulu? Akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kita buat dulu tandanya itu kita rubah menjadi sama dengan. Berarti X kuadrat tambah X kurang dari 6 kecil sama dengan 0. Oke, nah masih ingat bagaimana cara kita menentukan faktor-faktor dari akar-akar dari persamaan kuadrat? Oke, berarti di sini ada min 6 sama 1, ya. Oke, ingat ada dua buah angka. Apabila dia dikali ditambah, itu hasilnya yang di tengah ini, ya. Yang B, ingat ini adalah A, B, C.
C. Nah, jadi ada dua buah angka, kalau dikali, ditambah, itu hasilnya B. B-nya adalah 1. Oke, kemudian dua buah angka tersebut, kalau dikali, hasilnya C. C-nya adalah minus 6. Angka berapakah itu kalau dia ditambah hasilnya 1, dan kalau dia dikali hasilnya minus 6? Setelah kita pikir-pikir, maka angka itu adalah minus 3 dengan 2. Nah, coba ya kita masukkan. Minus 3 dan 2. Minus 3 tambah 2 kan? Oke, setelah kita pikir-pikir, ternyata angka itu adalah plus 3 dan minus 2. Ya, sorry tadi ada keliru. 3 ditambah min 2 kan berarti hasilnya 1. Udah benar. 3 dikali min 2 hasilnya min 6. Nah, berarti faktornya adalah apa? Maaf, berarti akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah apa? Yaitu tambah 3 sama kurang 2. Langsung aja kita buat ya. Jadi apa kita dapatkan? X ini tambah 3 berarti X tambah 3. Selanjutnya X kurang 2. Itulah akar-akarnya. Oke, kita pindahkan ke sini. Berarti langkah ke-1 akar-akarnya adalah X kurang tambah 3. X kurang 2 sama dengan 0. Oke, lupa. Tadi saya bilang tandanya rubah jadi sama dengan, tapi tidak dirubah di sini. Oke, saya hapus dulu. Oke, nah setelah itu kita carilah ya. Oke, nah ini caranya diapakan ini? Mencari akar-akar persamaan kuadrat ini caranya diapakan namanya? Dengan cara pemfaktoran ya. Saya kurung di sini. Ini didapatkan dengan cara apa? Pemfaktoran. Nah, boleh dibuka lagi pelajaran lalunya, pelajaran SMP dahulu di kelas 3 ya. Nah, jadi kita dapatkan kalau ini X tambah 3 berarti X tambah 3 sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan 3-nya pindah jadi minus 3 ya. Dan X kurang 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kita dapatkan nilai X-nya itu min 3 dan 2. Barulah kita lakukan apa? Buat garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Di sini kita dapatkan X-nya min 3. Berarti kita buatlah tanda bulat di min 3. Ingat, karena di sini tandanya kecil dari bukan kecil sama dengan, maka tandanya bulat putih. Artinya minus 3 ini nggak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Dan positif 2 berarti tandanya juga bulat putih. Nah, berarti ada apa di sini ya? Ada 3 interval ya. Ada daerah min 3 ke kiri, kemudian ada daerah 2 ke kanan, dan juga ada daerah dari min 3 sampai 2. Kita pisahkan daerahnya ya. Kita buat ini garis gelombang. Oke, ada daerah apa? 2 ke kanan. Oke, saya buat di bawahnya 2 ke kanan. Ada daerah apa? Min 3 ke kiri. Kemudian ada daerah antara min 3 sampai 2. Dengan 3, min 3 dan 2 tidak akan mungkin menjadi penyelesaiannya karena dia harus tanda kecil. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan apa? Ini titik kritisnya namanya ya. Ini apa namanya? Ini adalah titik kritisnya min 3 dan 2. Nah, setelah kita dapatkan titik kritisnya ya, maka kita lakukan apa? Uji intervalnya. Kita dapatkan titik kritisnya min 3 dan 2, maka kita dapatkan intervalnya. Ada daerah min 3 ke kiri, daerah 2 ke kanan, dan ada daerah min 3 sampai 2, atau bisa dibilang daerah kecil dari min 3, daerah besar dari 2, dan daerah min 3 sampai 2. Nah, setelah kita dapatkan intervalnya, maka kita uji ya. Kita lakukan uji intervalnya. Uji interval ini bisa kita lakukan dengan memasukkan angka yang ada pada garis bilangan ini.
terserah mau angka yang mana. Kita gunakan satu saja ya. Oke, tapi tidak usah kita gunakan angka min 3 sama 2 karena nanti hasilnya jadi sama dengan 0. Kita pakai angka yang lainnya yang berada di luar titik kritis. Oke. Yang kita pakai angka lain adalah angka yang berada yang angka selalu. Oke, jadi uji interval gunanya untuk menentukan tandanya. Nah, tanda uji interval yang kita lakukan itu adalah kita gunakan saja angka atau bilangan selain dari titik kritisnya. Berarti kita boleh gunakan 1, min 1, 0. Pokoknya selain min 3 dengan 2. Oke, selanjutnya kita uji. Oke, saya buatkan dulu. Berarti min 3 sama 2. Ini namanya apa? Titik kritis. Kemudian, ingat berarti setelah kita dapatkan titik kritis, kita harus buat apa? Garis bilangan. Oke. Nah, setelah itu baru kita lakukan uji interval. Nah, kita uji, kita ambil saja angka 1. Oke. Kita masukkan angka 1. Uji. X sama dengan 1. Nah, yang mana yang kita masukkan dari pertidaksamaannya? Pertidaksamaannya adalah X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, kita masukkan X-nya 1 berarti 1 kuadrat tambah 1 kurang 6. Itu hasilnya adalah minus 6. Minus 6 ini kan negatif ya. Negatif. Berarti apa? Berarti daerah yang satu ini negatif. Oke, berarti daerah satu ini negatif. Nah, yang mana saja daerah satu dari min 3 sampai 2 ini negatif. Berarti ini negatif. Oke, nah selanjutnya maka dia akan apa? Akan berbeda. Kalau ini negatif berarti sebelahnya adalah positif. Nah, sebelah negatif adalah positif. Mau bukti? Kita buktikan. Berarti ini 3 ya. 2 nggak boleh, di 3 atau 4. Kita masuk aja X-nya sama dengan 3. Berarti apa? X-nya ganti dengan angka 3. 3 kuadrat tambah 3 kurang 6. Berapa hasilnya? 3 tambah kuadrat 9. 9 tambah 3, 12 kurang 6. 6. Nah, 6 ini kan berarti positif. Berarti dari 2 ke kanan ya, ini kan 3 ini daerah kanan ya. Itu hasilnya adalah positif. Oke. Jadi yang paling gampang itu gunakan saja angka yang di sebelah titik kritis. Jadi ini kan titik kritisnya ini 2, berarti kita boleh gunakan angka 1. Nah, atau yang sebelah kanannya 2, berarti kita gunakan angka 3. Nah, setelah kita dapatkan titik kritis, nah, apa himpunan penyelesaiannya? Nah, lihat. Di soalnya dia minta ini tandanya adalah kecil dari 0, ya. Yang kecil dari 0 di sini yang negatif, maka himpunan penyelesaiannya adalah dari mana? Ini yang termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Yang negatif. Oke, di mana saya tuliskan ini supaya muat? Oke, di sini saja ya. Jadi, apa himpunan penyelesaiannya? Oke, jadi apa penyelesaiannya? Karena dia mintanya penyelesaian dari X kuadrat kurang X, tambah X kurang 6 kecil dari 0, karena dia mintanya di sini kecil dari 0. Kecil dari 0 itu kan negatif, maka yang kita ambil adalah yang negatif. Maka yang negatif itu daerah dari mana ke mana? Yaitu dari minus 3 sampai 2 ya, itulah penyelesaiannya. Nah, masih ingat kalau kita mau buatkan ke dalam suatu notasi matematika berarti apa? Kita tulis dulu minus 3 dan 2. Nah, kalau kita mulainya dari minus 3 kan kecil, X-nya di tengah, maka tandanya juga kecil. Nah, ingat minus 3-nya kan tidak masuk, berarti tandanya kecil dari. Tidak boleh pakai sama dengan. Ya, tidak boleh pakai
minus 3 kecil sama dengan X. Karena dia apa? Karena dianya tandanya minus 3-nya tidak masuk. Nah, tapi kalau seandainya ini boleh kita balik. Atau bisa juga kita buat apa? Minus 3. Sorry, kalau kita nulisnya dari 2, berarti 2x 3. Nah, minus 3 ya. Kalau nulis dari angka yang besar, maka tandanya besar juga. Nah, jadi inilah penyelesaiannya. Ini ada kata atau, sama saja ya. Oke, inilah penyelesaian. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat tambah x kurang 6 kecil dari 0 adalah apa? Minus 3 kurang dari x kecil dari 2, atau kalau misalnya di optionnya nggak ada, ini juga boleh ya. 2 besar dari x besar dari minus 3, ini juga boleh, ini juga benar, terserah mau pakai yang mana. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.